Namaskar semuanya. Ya, terima kasih Pak Wibuti yang sudah membacakan kita swadhyaya pada malam hari ini yang mengambil tema tentang akibat perbuatan jahat. Jadi tadi kita sudah menyimak bahwa dalam kehidupan ini kita perlu melakukan hal yang baik, ya, selalu melakukan kebaikan itu. Jadi tadi disebutkan bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, maka kita itu namanya melakukan punya. Sedangkan kalau kita melakukan perbuatan yang sebaliknya, yang tidak baik, maka kita melakukan perbuatan dosa, yaitu papa. Ya, jadi ada dua jenis perbuatan yang berdosa itu, yaitu satu, ketika kita melakukan hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Contohnya, seharusnya tidak mencuri tadi ya, tapi kita mencuri. Ya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Contohnya apa tadi? Contohnya ketika ada yang butuh bantuan, pertolongan, dan kita tidak menolong. Ya, jadi itu kita melakukan seharusnya dilakukan, tapi kita tidak melakukannya. Itu tadi namanya pratyawaya. Ya, jadi ada papa, ada pratyawaya. Jadi papa itu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, dan pratyawaya itu tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Nah, apa akibat perbuatan tidak baik itu? Apa akibat dari perbuatan jahat? Apa akibatnya? Setelah kita melakukan perbuatan jahat itu, apakah kita merasa bahagia atau tidak? Kita akan lebih terikat karena kita merasa bahwa kita melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Baba bahwa kisah tentang seorang margi yang mencuri, dan hal itu diketahui oleh Baba. Ya. Jadi kita sebagai manusia itu, hidup itu akan bermakna ketika apa? Ketika kita melakukan sebuah nilai-nilai cinta kasih itu. Itu selalu dalam 10 prinsip universal, yaitu prinsip jama dan niyama. Ya. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, maka itu namanya kita melakukan kebaikan, karena kita melakukan yang seharusnya dilakukan. Contohnya saja tidak menyakiti, apalagi isinya jama? Ahimsa, satya, apalagi? Astea, apalagi? Aparigraha, apalagi? Brahmacharya. Kemudian ada 5 niyama. Apa aja itu? Saucha, santosa, tapa, apa lagi? Swadhyaya, dan Iswara Pranidhana. Nah, ini perlu kita pahami maksudnya dan perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sebuah wacana, tapi sebuah praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita melakukan jama dan yama ini, otomatis sadhana kita akan baik. Karena dalam perintah agung disebutkan tanpa jama dan yama, maka sadhana merupakan suatu hal yang mustahil. Ya, jadi jama dan yama ini sangat penting sekali bagi para margi untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memahami betul makna yang tersirat
dalam setiap poin yang ada dalam 10 prinsip jama dan niyama itu. Ya. Jadi kita bisa melihat contohnya dalam kehidupan Baba. Jadi ada kisah. Contohnya aja poin tidak menyakiti. Teman-teman sudah baca bukunya Baba, cerita Baba itu? Nah, pada saat Baba kecil, ya, saat Baba kecil itu Baba adalah seorang anak yang ceria, bahagia. Ya. Jadi merasa terpuaskan dengan hal-hal yang sederhana. Jadi santosa. Ya, jadi Baba tidak menuntut hal-hal yang mewah atau hal-hal yang sedikit saja sudah membuat beliau merasa bahagia. Nah, jadi Baba adalah seorang anak yang ceria, yang penuh dengan kebahagiaan, ya, berelasi bagus dengan keluarganya. Namun ada saat-saat tertentu Baba menangis. Jadi Baba jarang nangis. Tapi ada saat-saat tertentu di mana Baba itu menitikkan air matanya. Teman-teman tahu kapan? Setelah diperhatikan oleh ibunya, setiap habis masak ikan, Baba akan menitikkan air matanya. Jadi Baba lahir di dalam keluarga Bengali, ya, di mana dalam kebiasaan orang Bengali itu mereka yakin, percaya bahwa ikan itu adalah makanan otak. Gitu. Jadi kalau kita nggak makan ikan, maka kita akan tumbuh jadi anak yang bodoh. Jadi mereka percaya akan itu. Jadi setiap anak, apalagi anak yang baru tumbuh itu, mereka mengharuskan anak-anaknya untuk makan ikan supaya mereka menjadi anak yang pintar. Kayak gitu kepercayaan mereka. Ya. Jadi Baba lahir di keluarga Bengali di mana memiliki kebiasaan seperti itu. Jadi bukan lahir di keluarga yang vegetarian. Kayak gitu. Jadi Baba lahir di keluarga yang masih mengkonsumsi ikan. Nah, ibunya Baba mengamati setiap habis masak ikan itu, Baba akan menangis. Dan Baba sama sekali nggak pernah mau makan ikan. Jadi ada juga sebuah kebiasaan bahwa ketika anak itu masih bayi sampai usia 5 tahun mereka vegetarian. Karena diyakini bahwa pencernaan anak belum bisa mengkonsumsi makanan yang non-vegetarian. Jadi anak dari 0 sampai 5 tahun mereka akan dikasih asupan makanan vegetarian. Nah, setelah usia Baba melewati 5 tahun, kemudian ibunya Baba berusaha untuk kasih makan ikan. Ya, tapi Baba sama sekali nggak pernah mau. Jadi ketika dipaksa dimasukkan ikan ke mulutnya, dia akan muntahin semua isi perutnya itu, ya. Jadi ibunya sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk membujuk Baba supaya makan ikan, tapi Baba nggak mau. Kemudian karena ibunya nggak berhasil, ibunya nyerah, udahlah sudah nggak bisa lagi gitu. Akhirnya neneknya Baba itu keras gitu. Pokoknya harus berhasil. Kalau enggak nanti cucu saya tumbuh jadi anak bodoh gitu. Walaupun sebenarnya neneknya ini juga vegetarian sebenarnya, tapi itu karena beliau adalah seorang janda. Jadi kalau ada sistem dalam kehidupan di sana bahwa ketika janda maka dia akan menjadi seorang vegetarian, ya. Dan akhirnya neneknya berusaha untuk mendudukkan Baba, ya, kasih makan ikan gitu, dikasih di mejanya, nggak mau, Baba nggak mau, menolak itu, ya. Akhirnya karena nggak mau, dipaksa lah dimasukin ke mulutnya. Habis itu Baba kemudian muntah-muntah, langsung keluar dan masuk kamarnya dan bilang bahwa kalau dipaksa lagi, saya nggak akan mau makan bersama-sama di meja makan. Akhirnya dengan kejadian itu, nggak ada lagi yang bisa memaksa Baba untuk mengkonsumsi makanan non-vegetarian. Begitu juga dengan bawang merah, dengan bawang putih. Jadi Baba nggak akan menyentuh makanan yang memiliki hal-hal tersebut. Jadi itu sejak kecil. Jadi Baba meditasi 2 kali sehari, entah dari siapa yang ngajar, tapi dilihat Baba sudah duduk meditasi, kayak gitu, ya.
Jadi dari sini kita bisa melihat contoh dari kehidupan Baba sendiri, ya. Karena prinsip dari nilai-nilai yang beliau miliki itulah seseorang itu menjadi besar.